Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai fenomena gerhana matahari cincin yang kabarnya akan terjadi pada tanggal 10 Juni 2021 mendatang. Seperti apa info lengkapnya, gue akan membahasnya secara detail. Gerhana matahari cincin dan juga fase bulan baru kabarnya akan terjadi pada tanggal 10 Juni 2021 mendatang. Dilansir juga dari laman 8 nih, gerhana matahari cincin dapat disaksikan di Pulau Elmesre dan juga Baffin, Kanada, serta kawasan Siberia, Rusia dengan ketampakan maksimum nih terjadi pada pukul 17.43 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sementara itu ya, wilayah seperti Greenland, Islandia, Eropa, Rusia, negara-negara Asia Tengah, dan juga Cina bagian barat nih dapat menyaksikan gerhana matahari sebagian. Peneliti Pusat Sains Antariksa 8 nih, Bapak Andi Pangerang menjelaskan ya kalau gerhana matahari cincin yang kabarnya akan terjadi pada tanggal 10 Juni 2021 mendatang ini ya nggak bisa disaksikan dari Indonesia. Nah, ia juga mengatakan juga nih kalau gerhana matahari cincin ini nggak bisa disaksikan dari Indonesia, bahkan tidak mengalami gerhana matahari sebagian juga katanya. Nah, wilayah Indonesia nih nggak bisa menyaksikan karena bayangan penumbra bulan yang jatuh di permukaan bumi tidak melalui Indonesia. Nah, Bapak Andi juga menjelaskan lagi nih karena Indonesia nih terkena bayangan penumbra bulan, maka bulan nih tidak akan menutupi matahari. Bapak Andi juga menjelaskan ya karena Indonesia tidak terkena bayangan penumbra bulan, maka bulan nih tidak akan menutupi matahari. Dan ia juga menambahkan lagi di dalam astronomi ada elongasi atau separasi sudut pisah. Nah, jika mengalami gerhana matahari sebagian, maka elongasi antara bulan dan juga matahari ini akan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dari jari-jari sudut matahari dan juga jari-jari sudut bulan. Jika mengalami gerhana matahari cincin nih, maka jari-jari sudut bulan yang tampak dari pengamat di bumi akan lebih kecil nih dibandingkan dengan jari-jari sudut matahari. Nah, hal ini dikarenakan ya kata Bapak Andi, bayangan inti bulan atau disebut juga dengan umbra tidak mencapai permukaan bumi, sehingga yang sampai ke permukaan bumi ini adalah bayangan yang arahnya berlawanan dengan umbra, disebut juga dengan anti umbra atau antumbra. Gerhana matahari sebagian nih akan bisa disaksikan dari Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2027 dan juga pada tanggal 22 Juli 2028. Nah, Bapak Andi juga menjelaskan lagi ya kalau tahun 2030 pun juga hanya terkena penumbranya aja, sehingga hanya mengalami gerhana matahari sebagian. Indonesia nih baru mengalami gerhana matahari cincin pada tanggal 21 Mei 2031, hanya wilayah Kalimantan Utara Timur, Sulawesi, dan juga Kepulauan Maluku yang bisa menyaksikannya. Kemudian nih pada tahun 2042 mendatang ya, Indonesia kembali mengalami gerhana matahari cincin yang bisa disaksikan nih di Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Timor NTT atau Timor Leste. Ia juga menambahkan nih nggak ada siklus yang baku terkait gerhana matahari tersebut ya. Yang jelas nih di setiap permukaan bumi selalu mengalami gerhana matahari setidaknya 2 kali dalam setahun ya, meskipun di tempat yang berbeda. Gerhana matahari cincin yang kabarnya akan terjadi pada tanggal 10 Juni 2021 mendatang ya. Nah, pada hari itu bulan berada sangat jauh nih dari bumi, kemudian akan menutupi matahari sepenuhnya untuk menghasilkan gerhana matahari pertama pada tahun ini. Nah, saat bulan menutupi matahari dilihat dari bumi, tapi lingkaran luar matahari ini masih terlihat. Bagian itu ya sering disebut-sebut dengan ring of fire atau cincin api. Pada dasarnya nih, cincin api ya adalah bagian dari gerhana sebagian dan perlu pelindung mata nih untuk menyaksikannya. Melihat fenomena langit ini dengan tanpa pelindung ya akan menyebabkan kerusakan mata.
Matahari cincin nih akan berlangsung sekitar 100 menit dimulai ya saat matahari terbit di Ontario, Kanada di sisi utara Danau Superior. Kemudian ya proses gerhana melintasi bagian utara bumi. Nah, di tengah jalan puncak gerhana terjadi pada siang hari setempat di utara Greenland. Nah, setelah itu jalur gerhana cincin nih memapar kutub utara bumi, lalu berakhir saat matahari terbenam di timur laut Siberia. Sedangkan tahap tengah atau cincin api nih akan berlangsung maksimal 3 menit 51 detik. Di luar jalur itu ya, gerhana sebagian nih akan terlihat oleh orang-orang di berbagai penjuru bumi nih, geng. Nah, itu termasuk ya utara Kanada dan juga Alaska. Sementara nih untuk di Amerika Serikat, gerhana sebagian akan terlihat dari utara Midwest dan juga di sepanjang pantai timur kecuali Florida. Dilansir dari Earth Sky nih, kalau orang Eropa dapat menyaksikan gerhana sebagian dari awal hingga akhir loh. Dan artinya ya akan terjadi tengah hari pada 10 Juni 2021 mendatang. Misalnya nih dari Oslo, Norwegia, gerhana akan berlangsung selama 2 jam 26 menit dengan magnitudo maksimum gerhana nih hanya sedikit ya, di atas 0,40. Sedangkan di Asia, gerhana nih akan terjadi pada sore hari 10 Juni 2021 mendatang. Dari Beijing, Cina, gerhana akan terlihat nih sekitar 12 menit sebelum matahari terbenam. Magnitudo gerhana maksimumnya 0,08 atau 8% akan terjadi tepat nih saat matahari terbenam 10 Juni 2021 mendatang. Tadi dia sedikit bahasan nih mengenai gerhana matahari cincin yang kabarnya akan terjadi pada tanggal 10 Juni 2021 mendatang. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu banget komennya, atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah nih dalam pengucapan kalimat atau ceritanya, mohon dikoreksi aja ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum.